karena kita harus bergabung langsung nih ya Dias ya, dengan Kementerian Kehutanan, pemirsa, di mana ada konferensi pers di mana Kementerian Kehutanan akan mengumumkan perusahaan-perusahaan mana saja yang melakukan pembakaran lahan yang ramai diisukan sekarang. Ya, kita langsung bergabung dengan Kementerian Kehutanan. Kawan-kawan, hari ini saya ingin menyampaikan sekilas tentang progres. Nanti kalau ada tanya jawab, di sini ada Pak Sekjen, ada juga saya mungkin sebagian bisa jawab, ada juga Dirjen, ada juga Direktur yang menangani secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin melaporkan kepada teman-teman pers yang saya tahu menunggu-nunggu persoalan hukum administratif. Saya minta maaf dicari-cari rada susah beberapa hari ini karena mau bolak-balik terus. Lucia apalagi marah kali dia sama saya ya, Mbak Lucia ya, Isma, semua pada cari-cari saya, minta maaf banget. Mas Heri juga kali marah sama saya minta maaf banget karena memang situasi sedang sangat berat. Jadi itu yang ingin saya laporkan hari ini. Jadi saya minta waktu sedikit untuk menjelaskan. Nanti materi tertulisnya dibagikan. Jadi dokumennya ada berapa? Hampir 30 screen kali. Tapi cepet aja. Terus kawan-kawan, jadi itu ini pendekatan kita dalam mengontrol penanganan kebakaran lahan dan hutan di 6 provinsi. Kemudian terus ini progresnya sekarang, teman-teman nih hurufnya kecil tapi nanti kalau udah pegang kertasnya datanya bisa dilihat. Hotspot per tanggal 17 kemarin Riau ada 1, Sumsel ada 72, jadi di Sumselnya ini masih ngadat. Kemudian Kalbar 7, Kalteng 58. Jadi total hotspot sampai dengan hari ini dari tanggal 1 Januari itu kira-kira 70%. Kawan-kawan mungkin ingat waktu saya bilang bahwa di bulan Juli rata-rata per harian selama 1 bulan tuh kira-kira antara 41-48. Di bulan Agustus dari 52 ke 58. Ternyata di bulan September sekarang angkanya sudah naik dari 61 sampai hari ini 70, kemarin 69. Jadi kita masih ikuti terus. Kenapa kita perlu ikuti terus? Karena dia memang harus kita ukur harian. Disitulah lalu kita mengambil keputusan untuk penanganan waterbombing, hujan buatan dan lain-lain. Kawan-kawan, di data itu kelihatan waterbombingnya sekarang sudah 19,96 juta liter di Riau air ditumpahkan. Di Sumatera Selatan sudah 16,6 juta liter. Mungkin yang menjadi perhatian kita di Kalteng sekarang sudah 500.000 liter, kan Kalteng memang belakangan masuknya. Jadi itu datanya nanti ada tertulis. Hujan buatannya juga sudah dilakukan, sudah 123,12 ton garam di Riau. Kemudian di Sumatera Selatan sudah 56,8 ton garam, di Kalbar, Kalteng dan seterusnya. Kawan-kawan, kalau jumlah pesawat masih sekarang 24, besok tanggal 20 datang 1, jadi 25. Kemudian penegakan hukum, teman-teman saya kira sudah dapat yang dari Pak Kapolri, yang dari kami nanti saya akan laporkan di bab berikut. Kemudian soal kesehatan, ada penyakit ISPA dengan jumlah datanya ada di situ, nanti teman-teman udah bisa dapat. Kemudian bagaimana tentang posko dan lain-lain nanti ada Pak Sekjen kalau ditanyakan. Tetapi yang di Riau karena konsepnya darurat pencemaran asap, maka kerja kerasnya di justru posko-posko kesehatan, pelayanan pelayanan untuk mengurangi penderitaan karena asap. Kawan-kawan, saya ingin masuk ke bagian yang kedua tentang laporan kami dalam penanganan hukum administratif.
Beberapa pendekatan baru dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang sekarang adalah, pertama, ini sudah saya beberapa kali sampaikan, pertama kita menerapkan konsep siaga darurat. Jadi saya bicara dengan Kepala BNPB, kita nggak mau udah darurat baru ditangani gitu. Kita justru ingin melakukan antisipasi. Makanya koordinasinya itu terus-menerus diupayakan. Kemudian kawan-kawan sekarang saya juga berterima kasih karena sudah mengkombinasikan antara hotspots dan ISPU. Karena itu penting, korelasinya positif, sekaligus untuk mengontrol situasi di lapangan ada hotspot, ada ISPU. Karena ketika saya menjawab Menteri LH-nya Singapura, saya pakai standar yang ISPU, karena yang di Singapura pakai standar ISPU, kita juga bisa jawab karena kita mengikutinya. Kemudian yang penegakan hukum, sesuai perintah Bapak Presiden untuk tindak tegas, tidak boleh ragu dan selesaikan yang kita lakukan sedapat-dapatnya. Kita selesaikan multi doors. Jadi berbagai undang-undang yang dipakai atau peraturan pemerintah. Kemudian second layer law enforcement. Second layer law enforcement itu pengertiannya begini. Kalau izin itu seharusnya karena dia dikeluarkan oleh bupati lalu harus dicabut oleh bupati. Kalau bupatinya nggak mau, kita pakai yang mencabut adalah menteri. Kepada bupatinya nanti kita bisa berikan notis atau catatan-catatan menurut peraturan perundangan yang lainnya. Kemudian langkah hukum administratif itu kita lakukan secara paralel bareng-bareng. Jadi temuan, kemudian tes di lapangan, kemudian kena sanksi administratif, tuntutan proses pidana, tuntutan perdata, itu sekaligus paralel kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Terus ini cara SOP-nya, bagaimana kalau dia siaga darurat, kemudian tanggap darurat dan sebagainya. Terus ini ini cara hotspot, kalau dilihat begini aja kita susah bacanya. Terus nah ini kita lihat sebarannya, ini data dari 8 untuk hari ini. Terus itu per hari ini ya, yang ini kemarin kawan-kawan udah lihat sendiri waktu rakor kan, disampaikan oleh Deputi 8. Ini Kalimantan Barat contohnya, ini Sumatera Selatan. Terus, nah ini alat kontrolnya, ISPU. Jadi di kondisi buruknya Riau beberapa hari lalu, kan kondisi terburuknya itu kan hari Senin, Selasa, Rabu ya. Saya sebetulnya sudah deg-degan sejak hari Kamis sebelumnya, bolak-balik. Jadi saya kontakkan Pak Gubernur sampai akhirnya kirim dirjen secara khusus untuk mendekati Gubernur dan mengikuti apa yang terjadi. Nah ini itu lihat angkanya ada yang sampai mentok. Kemudian bagaimana kita mengantisipasi catatan dari Singapura. Kawan-kawan saya tegaskan sebetulnya tidak ada protes dari Singapura ataupun Malaysia. Yang ada memang telepon dari Menteri LH Singapura, teleponan kepada saya menanyakan dan sebagainya. Saya menjelaskan betapa seriusnya pemerintah Indonesia. Saya jelaskan kita pakai pesawat berapa, kita deploy kita menurunkan tentara berapa, polisi berapa dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Ini yang saya ikuti terus. Ini saya kasih contoh hari ini nih. Jadi jam 00, maaf ya kalau saya nunjuknya pakai tangan kiri, habis layarnya di kiri sih. Saya nggak biasa sebetulnya. Yang jam 00 itu berarti tadi malam. Kita lihat ya, dari sore angkanya tinggi, turun naik, itu sekarang dia turun. Angka-angka ini menunjukkan kalau 50 itu sehat, 50 ke bawah. Tapi kalau 50 ke atas
Kalau saya sih pakai angkanya 70-an gitu tuh udah kurang enak gitu. Tetapi belum tidak sehat gitu. Kalau udah 100 lebih itu tidak sehat. Tapi kalau udah 200 udah nggak sehat banget. Kalau udah 300 itu udah berbahaya. Angka-angka yang bergerak di Singapura sejak hari yang dia mulai ribut ke saya tuh berarti hari Kamis Jumat kali ya, kelihatannya yang sampai Jakarta Post yang telepon ke saya. Ya, baru saja kita ikuti konferensi pers dari Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya. Ya, yang menjelaskan apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia ya untuk menangani kabut asap di Sumatera dan Kalimantan ya. Yang berstatus siaga darurat dan ada 70 titik api. Sekarang sedang dikerahkan sekitar 25 pesawat untuk dilakukan waterbombing dan juga upaya-upaya pemadaman lainnya. Kami akan segera kembali dengan topik menata transportasi Jakarta, tapi setelah jeda pariwara berikut.